Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada Tuhan. Nah, Kakak undang kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat pujian lagi, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan, perlindungan yang Tuhan Yesus senantiasa nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami hendak memulai ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita menyanyi. Beri syukur, bila syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi, baca kitab suci doa tiap hari.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan untuk mengambil tempat. Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar semua? Selamat hari Minggu ya. Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dan mendengar cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Dalam sikap berdoa semua, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur untuk hari Minggu ini Tuhan karuniakan, dan kami siap untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan diambil dari Perjanjian Baru. Dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat 29. Galatia pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai 29. Sudah semua? Kita baca ya. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu
di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Pujian kepada Yesus Kristus selama-lamanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Ibu Pendeta ada cerita. Ada di satu kampung, mereka buat aturan. Aturannya adalah bahwa kalau ada orang di kampung itu yang dari mulutnya sering keluar kata-kata kotor atau kata-kata makian, maka dia dihukum. Dengan apa? Mulutnya akan dicuci dengan sabun 3 batang. Adik-adik, siapa yang suka kalau mulutnya dicuci dengan sabun dan berbusa-busa mulutnya? Pasti tidak ada yang mau ya. Ya, karena itu mereka pun menjadi takut kalau mau menyebut atau dari mulut mereka keluar kata-kata kotor. Tapi adik-adik, ada juga yang suka mengeluarkan kata-kata kotor sekalipun dia sudah hukum dengan cuci mulutnya dengan sabun 3 batang itu, adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata mereka tidak jerah. Lalu di sana adik-adik ada satu keluarga, mereka itu keluarga orang percaya, orang Kristen. Mereka dari mamanya, bapaknya, anak-anaknya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata makian. Ya adik-adik, ternyata mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi mereka. Oleh karena itu, mereka selalu menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan membuat setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata yang memberkati banyak orang. Sehingga tidak pernah keluar dari mulut mereka kata-kata kotor, kata-kata makian. Ya adik-adik, ternyata Tuhan tidak menghendaki kalau kita juga sebagai anak-anak Tuhan, dari mulut kita keluar kata-kata makian, kata-kata kotor. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya harus menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah adik-adik, Rasul Paulus ketika dia
menyurat kepada jemaat di Galatia, di orang-orang Kristen yang ada di Galatia sana, dia mengingatkan tentang Yesus Kristus yang lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang-orang percaya, termasuk Rasul Paulus sendiri. Ya, adik-adik, Rasul Paulus dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Ya, dia memberitakan tentang Yesus yang menyelamatkan. Karena itu, dia ingin supaya orang-orang Kristen yang ada di Galatia, mereka pun terus berpegang kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun diingatkan, mari terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus dengan hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang kita tunjukkan pertama-tama di rumah, kepada mama, kepada papa, kepada adik, kepada kakak, ataupun kalau ada oma, opa di rumah, ada om, tante, kita menunjukkan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dengan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Ibu Pendeta harap bahwa anak-anak yang mendengarkan firman ini pun adalah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang senantiasa ia dalam hidupnya terus menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati anak-anak yang beribadah pagi ini, mama, papa, semuanya di rumah. Tuhan berkati, Tuhan selalu ada dan menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik, kita menyanyi bersama ya. Kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, kita berdoa ya. Semua dalam sikap berdoa, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini yang Tuhan karuniakan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Engkau baik, yang terus mengingatkan kami dengan firman-Mu untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang senantiasa pula menyenangkan hati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati orang tua, mama, papa. Tuhan berkati keluarga kami. Dan Tuhan berkati kami sebagai anak-anak-Mu. Berikan kami sehat dan kuat selalu Tuhan. Tapi juga iman yang kuat. Kalau ada anak-anak yang sakit, Tuhan Yesus Engkau datang di sana, menjamah dan menyembuhkan. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini, namun sebelum itu mari kita menyanyi satu lagu, yaitu Kasih.
K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ibadah kita telah selesai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas tuntunanmu sepanjang ibadah ini, sehingga bisa berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, hanya inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup serangkaian ibadah di pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita menyanyi Marspar. Ku anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, harta dan karya, ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom.